Halo Sobat Geografi, kembali lagi bersama aku Sahnas dalam video pembelajaran geografi. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara itu adalah negara Laos. Negara Laos atau dengan nama lengkap Republik Demokratik Rakyat Laos dengan bentuk pemerintahan komunis dan dikepalai negara oleh presiden yang beribu kota di Vientiane. Nah, negara Laos memiliki lambang negara dan bendera negara seperti di sini. Lambang negara dari negara Laos terdiri dari pagoda Phat Luang, bendungan, jalan aspal, roda gigi, padi, hutan, dan persawahan. Di bagian bawah ada 3 pita, yakni di kiri yang bertuliskan perdamaian, kemerdekaan, dan demokrasi, di kanan bertuliskan persatuan dan kemakmuran, dan di bagian bawah bertuliskan Republik Demokratik Rakyat Laos. Dan di bagian bendera Laos memiliki 3 garis horizontal merah di bagian atas, biru sebagai lebar ganda, dan merah dengan cangkram putih besar di tengah pita biru. Pita merah mengingatkan pada darah yang tertumpah untuk pembebasan. Pita biru melambangkan Sungai Mekong dan kemakmuran, serta cakram putih melambungkan bulan purnama di Sungai Mekong, tetapi juga menandakan persatuan rakyat di bawah Partai Revolusioner Rakyat Laos serta masa depan negara yang cerah. Nah, negara Laos ini memiliki ciri khas yang sangat luar biasa yang membedakan negara Laos dengan negara-negara yang ada di sekitarnya, yaitu negara Laos tidak memiliki garis pantai dan negaranya hanya memiliki daratan saja yang berada di 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 108 bujur timur. Dan negara Laos juga berbatasan dengan Thailand dan Myanmar di wilayah barat, di sebelah timur dengan Vietnam, di sebelah selatan dengan Kamboja, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina. Nah, Laos juga merupakan negara yang memiliki iklim tropis dengan rata-rata suhu sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Hal yang menarik dari negara Laos, walaupun ia tidak memiliki garis pantai, namun perekonomiannya berjalan dengan baik. Karena ia memanfaatkan sungai yang mengaliri dari negara tersebut, yaitu Sungai Mekong, yang menjadi sumber ekonomi utama dari negara Laos. Nah, Sungai Mekong ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air yang dijadikan sumber ekonomi dengan penjualan energi listrik ke Vietnam dan Thailand. Dan Laos juga mulai menerapkan keterbukaan ekonomi pada abad sekitar 21 Masehi. Nah, dalam kondisi penduduk, Laos merupakan negara yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan 55% penduduknya masih di usia muda. Kemudian etnis penduduk Laos juga cukup beragam dengan pembagian kelompok etnis seperti etnis Laos sekitar 53,2%, etnis Khmer 11%, etnis Hmong 9,2%, etnis Pho Thai 3,4%, etnis Thai 3,1%, etnis Makong 2,5%, etnis Katong 2,2%, etnis Lue 2%, etnis Akha 1,8%, dan lainnya sekitar 11,6%. Nah, kondisi kebudayaan dari negara Laos ini dipengaruhi oleh kondisi negaranya itu sendiri. Karena kondisi negara Laos yang tidak memiliki garis pantai, maka ia dijuluki dengan tanah terkunci yang sekelilingnya dikelilingi oleh dataran dari negara-negara lain. Namun hal itu tidak mengecilkan dari negara Laos sendiri, karena negara Laos memiliki Sungai Mekong yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintahannya itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam sumber daya alam dari negara Laos ini. Karena negara Laos tidak memiliki garis pantai, sehingga ia tidak memiliki laut, sehingga sebagian besar atau sepenuhnya kebutuhan ekonominya bergantung pada pertanian, pertambangan, dan hasil dari pembangkit listrik yang dijalankan di Sungai Mekong. Nah, pertanian di Laos sendiri dikenal dengan hasil panen padi yang melimpah, menjadikannya sebagai makanan pokok utama di negara ini.
Namun, produksi padi mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah yang mendorong penanaman tanaman lain. Salah satu tanaman alternatif yang dikembangkan di Laos adalah kopi, yang diperkenalkan oleh seorang warga Prancis pada awal abad ke-20 dan kini menjadi salah satu hasil pertanian terbesar di negara Laos setelah padi. Kemudian, selain itu, Laos juga merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Luasnya hutan di Laos menutupi sekitar 55% dari total wilayah negara Laos itu sendiri. Terdiri dari hutan tropis, hutan campuran, dan hutan bambu. Dan pada sektor pertambangan di Laos merupakan salah satu sumber daya alam yang menarik perhatian investor asing, terutama sejak abad awal ke-21. Komoditas utama dari sektor ini meliputi emas, batu bara, dan tembaga dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Selain itu, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh negara Laos itu sendiri yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dengan sumber daya air yang melimpah dari Sungai Mekong, Republik Demokratik Rakyat Laos telah giat mengembangkan sektor kelistrikan pada tahun 2010 dan mengekspor listrik ke negara-negara tetangga sehingga memperoleh julukan baterai Asia Tenggara. Nah, ini dia flora dan fauna ciri khas yang ada di negara Laos. Selanjutnya masuk pada indikator-indikator dari negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir dari masyarakat negara Laos itu sendiri telah cukup maju dan mereka berpikiran untuk kolektif dan selalu bekerja sama dalam berbagai hal. Kemudian, yang kedua, mata pencaharian. Mata pencaharian dari masyarakat negara Laos itu bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan, terutama pada pertanian padi dan kopi. Yang ketiga, kesadaran hukum. Sedangkan kesadaran hukum di negara Laos masih tergolong rendah karena masih banyaknya tantangan mengenai penegak hukum dan korupsi yang masih marak terjadi di negara Laos. Kemudian yang keempat, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di negara Laos masih tergolong berkembang atau belum terlalu maju. Nah, negara Laos pun masih terus berupaya untuk terus meningkatkan tingkat pendidikan dari masyarakat Laos itu sendiri. Nah, untuk indikator kuantitatif dapat ditabelkan seperti yang ada di sini. Negara Laos dengan ibu kota Vientiane memiliki HDI sebesar 0,620%, serta memiliki pendapatan per kapita 1.824 US dollar, sedangkan dalam indikator negara maju dikategorikan negara maju yaitu memiliki pendapatan per kapita sebesar 27.790. Maka negara Laos termasuk ke dalam negara berkembang. Dalam tingkat pertumbuhan penduduk, negara Laos memiliki 1,26%. Usia harapan hidup sebesar 69 tahun, sedangkan pada indikator negara maju, usia harapan hidup rata-ratanya adalah 77 tahun. Angka kelahiran di negara Laos yaitu 19,8 per 1000 penduduk kelahiran, serta angka kematian ada di 6,2 per 1000. Sedangkan angka migrasi di negara Laos yaitu minus 1 per 1000 penduduk pada tahun 2024, serta jumlah penduduk di negara Laos yaitu ada 7.953.556 juta jiwa. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator-indikator negara maju dan negara berkembang, berdasarkan indikator kualitatif dan kuantitatif, maka dapat disimpulkan bahwa negara Laos ini masih tergolong sebagai negara berkembang. Seperti yang telah tadi dijelaskan, mulai dari indikator kualitatif hingga indikator kuantitatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.